Balas dendam membawa cinta, bab 160, menjelaskan alasannya. Kaca di depan Jason pun terlihat bekas tembakan. Jason pun melihat senyuman Nicole. Masalah perasaan benar-benar menyakiti orang. Nicole menahan tangan Jenny yang memegang pistol perlahan menurunkannya. Bekas tembakan masih mengeluarkan asap. Jenny mengubah arah dan pergi. Jason melihat ada rokok yang tersisa di mobil yang ditinggalkan Dion. Dia pun menghisapnya. Nikotin masuk ke tenggorokannya, seperti menelan kesendirian. Jason menginjak gas. Mobil pun dengan cepat melaju. Jenny, kamu tahu, mobil ini tidak dapat ditembus peluru. Untuk apa kamu harus melakukan itu? Jason melihat mobilnya yang memiliki bekas peluru, dia pun tersenyum. Jenny pun menggerakkan mulut, melihat luka di tangan Nicole dan mengerutkan dahinya. Dia berkata, "Aku hanya tidak senang padanya. Dia bahkan melukaimu." Jenny sangat jarang seperti ini. Nicole pun tersenyum dan berkata, "Dia juga tidak terlalu menyusahkanku. Kamu jangan lupa, keluargamu dan keluarga Douglas masih bekerja sama." Terhadapku, tidak ada yang lebih penting dari kamu," ucap Jenny. Nicole pun tergerak. Terasa sesuatu di hatinya. Mendengar kata ini, dia pun puas. Tapi, dia sudah akan pergi. "Kita ke rumah sakit mengecek tanganmu. Mengecek seluruh tubuh. Semoga tidak meninggalkan luka," Jenny berkata, sambil berkendara menuju rumah sakit. Di rumah Jason ada bekas jejak. Agar tidak menarik perhatian, sebaiknya berhati-hati. Nicole pun langsung memukul pengawal hingga pingsan. Zen dan orang lain juga tidak membuka lampu. Jadi, rumah itu tidak terlalu berantakan. Pengurus rumah melihat Jason pulang langsung mengaku salah. "Bereskan semuanya dan turunlah." Jason tidak mengatakan apapun dan berjalan ke kamarnya. Ini adalah kamar yang pernah ditinggali Nicole. Udara juga masih merasa ada baunya, membuat orang merindukannya. Sejak kapan dirinya begitu? Jason pun tersenyum. Kadang kita tidak boleh bertemu dengan orang yang terlalu menarik, atau kehidupan kita seterusnya pun tidak akan tenang. Jason menelpon. Di telepon terdengar suara yang tegas. "Batalkan pernikahanku dengan Linda." Walaupun mengetahui Nicole menjadi milik orang, namun memikirkan di sisinya adalah wanita lain, hati pun merasa sakit. Ternyata ada orang yang muncul di sisi kita, namun tidak berguna. Jason pun memikirkan tanpa daya. Dion tidak berhenti merokok di kamar. Sampai malam pun tiba. Rokok sudah berantakan di lantai. Dion pun mematikan rokoknya yang terakhir. Langit sudah malam. Lalu dia pun mengeluarkan ponsel dan menelpon Jason dan berkata, "Jason, aku akan pergi. Sebelum pergi, aku ingin menemui Mike. Kamu katakan dulu dengan bosmu." Jason terlihat sangat sedih. Dia hanya mengiyakan dan bertanya, "Lalu, bagaimana keluarga Jenny?" Dion terdiam, lalu berkata, "Aku sudah menyuruh orang untuk melakukan perjanjian. Setelah menyelesaikan itu, aku akan kembali. Mengenai keluarga Jenny, itu terserah denganmu."
Jason pun mengiyakan dan menutup telepon. Memikirkan Nicole mengatakan dia menyerah pada keluarganya, membiarkan orang rumahnya campur tangan. Tidak tahu apakah perubahan Dion ini karena hal ini. Dita sedikit menghindari Cindy. Seketika dia tidak bisa menerima kakaknya lah yang menyebabkan Hendra tidak sadarkan diri. Telapak tangan atas dan bawah adalah daging. Cindy pasti akan merasa sedih. Luka di kaki Cindy sudah membaik, sudah hampir bisa berjalan. Tidak perlu susah lagi. Cindy pun mendesah, menganggap ini bukanlah cara terbaik. Jadi dia pun mencari Dita. Dita, masalah ini bukan salahmu. Aku sangat mengerti itu. Dita acuh tak acuh. Cindy itu sudah seperti kakaknya. Hendra juga adalah orang yang dia cintai secara diam-diam. Mereka sebelumnya tidak terpisahkan. Sekarang malah seperti ini. Cindy. Dita menyodokkan tangan memeluk Cindy. Cindy pun mengelus kepala Dita. Saat di Amerika dia kelihatan kurus, sangat kasihan. Semuanya salah dirinya sendiri, tidak langsung pulang ke Indonesia. Kamu masih belum mengatakan padaku sebenarnya apa yang terjadi padamu saat di Amerika? Tanya Cindy. Dita terdiam. Teringat semua masalah saat dia ke Amerika. Mereka semua sudah melewati hidup dan mati. Begitu tidak mudah mereka baru bisa tenang. Lalu akhirnya dia berkata, sebenarnya dulu orang yang membawaku kemari adalah Hendra. Cindy tahu dengan masalah ini dan hanya menganggukkan kepala. Dita tersendak. Memikirkan dia dulunya berjanji dengan Hendra, dia pun menelan masalah dia disuntik, lalu berkata, kemudian aku pun dibawa oleh Dion. Dia yang menyuruh orang menjagaku, termasuk hidup dengan baik. Jadi dia tidak menyusahkanmu? Tanya Cindy. Walaupun Dita tidak begitu menyukai Dion, namun dia pun menggelengkan kepala. Dion mempersiapkan kamar dan tempat tinggal, menyuruh orang menjagaku, tidak sama sekali menyusahkanku. Cindy pun menggerakkan bibir. Kelihatannya Dion masih punya hati nurani. Lalu, di Amerika, Dion memiliki pengurus bernama Mike. Dia bertanggung jawab atas keamananku. Namun, Mike berkhianat dan mengarah pada Jenny. Aku pun direbut oleh Jenny. Mike berkhianat dan bersekongkol dengan Jenny. Cindy pun mengerutkan dahi. Jenny dan Dion bukannya memiliki hubungan saat kuliah. Bukankah mereka itu saling mencintai? Cindy pun merasa kacau, lalu berkata, apa hubungan Dion dan Jenny? Dita mengerutkan dahi dan berkata, aku tidak tahu dengan jelas, namun sesuai dengan kata Dion mengatakan Jenny merebutku untuk mengancam Dimas melakukan sesuatu untuknya. Dimas adalah asisten Dion. Mereka berdua, hubungan mereka sungguh tidak bisa ditebak. Jadi mereka bukanlah pasangan? Cindy akhirnya bertanya. Saat itu Jenny berkata Dion menganggapnya sebagai pengganti. Dita mendengar ini pun tersenyum dan berkata, itu mana mungkin? Cindy pun bertanya, kenapa tidak mungkin? Jenny begitu cantik. Keluarganya juga hebat, dan dia sudah mengenal Dion sejak kuliah. Mereka berdua memiliki hubungan yang aneh.
Mereka juga ganteng dan cantik. Keluarga juga sama-sama hebat. Mana mungkin tidak ada perasaan? Dita merasa ini mungkin adalah alasan yang membuat Cindy ingin bunuh diri. Dia pun berpikir dan berkata, "Aku ingat Mike pernah mengatakan Jenny adalah anak satu-satunya di keluarganya. Jeremy adalah anak di luar nikah. Dia berharap mendapatkan harta keluarga. Jeremy tidak sebanding dengan Jenny, tapi di keluarganya Jeremy mendukung Jenny yang pacarnya adalah seorang wanita." "Apa? Wanita?" Cindy merasa sangat tidak percaya akan hal itu. "Dia itu seorang wanita bernama Nicole, atau yang dipanggil Nico. Dengar-dengar jika dia adalah seorang pria, tidak akan kalah dengan Dion. Mereka pun sudah bersama mulai saat kuliah." Wajah Cindy pun berubah. Dia selalu memikirkan hal itu dan merasa sedih. Dia sudah menyakiti diri sendiri dan akhirnya ternyata ini semua adalah kepalsuan.